Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video singkat ini, mengisahkan tentang kehidupan Imam Al-Ghazali. Simak hingga selesai, semoga bermanfaat. Sebagian besar sumber yang berbicara tentang sejarah Imam Asy-Syadzili sepakat bahwa dia lahir di negeri Maghrib, Maroko. 593 Hijriah, 1197 Masehi, di sebuah desa yang bernama Gumarah, dekat kota Sabta, sekarang kota Ceuta, eksklave Spanyol di Afrika Utara. Dia tumbuh di desa ini. Dia menghafal Al-Quran dan mulai mempelajari ilmu syariat. Kemudian dia pergi ke kota Tunis ketika masih sangat muda. Dia tinggal di sebuah desa yang bernama Syazilah. Oleh karena itu, dia dinisbatkan kepada desa tersebut meskipun dia tidak berasal dari sana. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Al-Qomus, ada juga yang mengatakan bahwa dia dinisbatkan kepada desa tersebut karena dia tekun beribadah di sana. Beliau menuturkan sebuah kisah yang diperolehnya melalui sebuah mimpi, yakni kisah tentang perjumpaan Imam Al-Ghazali dengan para nabi yang difasilitasi oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu waktu saya sedang beristirahat di teras Masjid Al-Aqsa. Aku tertidur dan mimpi melihat sebuah ranjang yang tengah disiapkan di halaman masjid. Kemudian terlihat berduyun-duyun manusia berdatangan memasuki ruangan dengan riang gembira. Aku bertanya kepada mereka, "Rombongan apa ini?" Mereka menjawab, "Kami rombongan para nabi dan rasul. Datang kemari untuk meminta syafaat bagi Al-Halaj kepada Nabi Muhammad SAW atas perlakuan buruk yang dialaminya." Jawab mereka. Lalu saat aku kembali melihat ranjang, aku melihat Nabi Muhammad SAW sedang duduk di atasnya. Sementara para nabi dan rasul lainnya duduk di tanah. Di antara mereka adalah Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi salam. Lalu aku bangun untuk menyaksikan dan mendengarkan pembicaraan mereka. Nabi Musa terlihat berdiri dan memulai pembicaraan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Dalam sabdamu, engkau berkata, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel, tolong tunjukkan kepadaku salah satu di antara mereka." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ini orangnya," sembari beliau menunjuk Imam Al-Ghazali. Kemudian Nabi Musa menguji Imam Al-Ghazali dengan mengajukan sebuah pertanyaan dengan harapan mendapatkan jawaban yang tepat. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab satu pertanyaan tersebut dengan 10 jawaban. Lalu Nabi Musa alaihi salam pun merasa tidak puas. Jawaban terlalu bertele-tele. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata, 10 jawaban yang saya berikan atas satu pertanyaan yang engkau ajukan ini justru terinspirasi dari engkau sendiri wahai Nabi Musa, yaitu saat engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada di sisi kananmu wahai Musa? Quran Surat Toha, 17. Sebuah pertanyaan yang jawabannya adalah tongkat, namun engkau menjawabnya dengan berbagai sifat yang menyertai tongkat tersebut. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali yang terinspirasi oleh Nabi Musa ini dimaknai oleh sebagian ulama bahwa jawaban yang panjang atas pertanyaan singkat dari penanya ini sebagai taktik agar bisa berlama-lama dengan sang penanya. Sebab, dalam konteks Nabi Musa, sang penanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Nabi Musa ingin bercengkrama lebih lama. Sedangkan Imam Ghazali ingin berlama-lama dengan Nabi Musa alaihi salam. Imam Ghazali, Kitab Al-Muhadarat. Mengenai hadis Nabi Muhammad yang dikutip oleh Nabi Musa alaihi salam, ulama-ulama dari umatku seperti nabi-nabi Bani Israel, secara sanad hadis, dipermasalahkan oleh para ulama. Hadis tersebut secara sanad tidak memiliki sumber yang jelas. Hadis yang masyhur sekaligus sahih adalah al-ulama'u waratsatul anbiya, ulama adalah ahli waris para nabi. Wallahu a'lam.